Setibanya Ilyas di puskesmas, kondisi Paidin dan Rijal pun sudah sangat mengkhawatirkan sekali. Bagian kedua wajah mereka membiru, dan di bagian bawah bibir menghitam. Dan pihak puskesmas pun mengusulkan untuk membawanya ke rumah sakit. Dan tak lama mereka pun dirujuk ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, mereka pun langsung dilarikan ke ruangan IGD. Namun tim dokter hanya bisa memberikan suntikan kepada mereka agar mengurangi rasa nyeri saja. Namun sungguh disayangkan, tak berselang beberapa jam, akhirnya mereka telah dinyatakan meninggal oleh tim dokter. Dengan mulut yang berbusa sangat banyak seperti orang meminum racun serangga saja. Akhirnya kedua jenazah pun sudah dibawa pulang ke rumah masing-masing. Dan saya pun dihampiri oleh Pak RT setibanya di rumah duka kedua jenazah tersebut. Yas, kok bisa begini ya? Sebenarnya ular jenis apa sih yang menggigit mereka ini? Saya juga tidak tahu, Pak. Karena saya juga baru tahu kalau racun ular bisa membuat orang seperti overdosis, bisa mengeluarkan busa. Apa kita panggil dukun kampung itu? Atau kita panggil para kiai saja? Agar sebenarnya kita semua tahu ada apa di kampung kita ini yang terjadi sebenarnya. Ya, itu sih menurut saya bagus. Pak RK tinggal mau panggil dukun atau kiai untuk mengungkap ini semua. Baiklah, kalau begitu selesai pemakaman almarhum Rijal dan Paidin, kita datangkan dukun saja ke rumahnya. Warga pun sudah ramai berdatangan ke rumah duka kedua almarhum Paidin dan Rijal. Akhirnya proses pemakaman pun selesai dan Ilyas bersama Pak RT pun tancap gas menaiki sepeda motor menuju rumah dukun itu. Setibanya di rumah dukun kampung itu, Assalamualaikum, Mbah. ucap salam Pak RT sambil mengetuk pintu rumah dukun. Waalaikumsalam. Tunggu sebentar. Tak berapa lama, dukun Yu keluar. Dan mereka berdua mulai berbincang-bincang dengan dukun tersebut. Ada perlu apa Pak RT sama Ilyas kemari? Ini, Mbak. Saya ada perlu buat bantu mencari tahu kematian Pak Samsuri, Paidin, dan Rijal, Bang. Yang kematian mereka pun sama, yaitu dipatuk ular berbisa tinggi juga, Mbak. Oh itu, lah memangnya korban gigitan ular nambah lagi. Iya, Mbak. Tadi pagi dipatuk ularnya dengan waktu yang sama, Mbak. Di kebun mereka masing-masing. Baiklah, saya bersedia membantu. Nanti malam kita menuju kebun Paidin saja, yang tempat Paidin dipatuk ular dulu, dan bawa orang yang tahu titik Paidin digigit ularnya ya. Baik, Mbak. Kalau begitu kami pamit pulang dulu, Mbak. Malam pun tiba dan Ilyas, Siti, Pak RT, Mbah Dukun pun sudah berada di kebun Paidin, yang titik Paidin dipatuk ular, dan dukun itu pun mulai ritual memanggil makhluk halus penjaga kebun itu. Mereka hanya boleh melihat dari jarak sekitar 20 meter, dan mereka tidak boleh dekat dengan dukun yang sedang ritual pemanggilan sosok makhluk halus. Ada apa kau datang kemari, kakek tua? Suara dari sumber yang tak terlihat wujudnya, hanya suaranya saja. Namun suara itu sangat jelas dan terdengar juga oleh mereka berempat. Apakah betul? Kamu yang membuat 3 orang mati karena ulahmu itu? Iya, memang betul. Itu ulahku. Tapi juga itu salah mereka yang sudah mengganggu keluargaku. Bahkan anak-anakku yang baru saja lahir. Lantas, apakah masih ada orang yang kamu masih cari? Dan apakah kamu masih dandan dengan warga kampung sini? Aku tidak akan mencelakai manusia jika manusia itu tidak mencelakai keluargaku. Tunjukkan wajahmu, aku mau lihat. Seperti apa wujudmu sesungguhnya, jangan hanya suara saja. Semua jenis jin aku tahu, makhluk tak kasat mata aku sudah pernah melihat semua. Wujudkan wujud aslimu di hadapanku sekarang. Tak lama kemudian, wujud sumber suara itu muncul di hadapan dukun itu. Ternyata dia adalah wanita dengan pakaian serba kuning keemasan, layaknya baju kerajaan. Mereka berempat mulai bingung dengan pakaian yang wanita itu kenakan. Coba lihat itu, Pak. Wanita itu berbicara kepada dukun itu, lidahnya panjang sekali, menjulur ke dada si wanita itu. Tak Ilyas yang terus memperhatikannya dari jauh bersama Siti dan RT. Iya ya, bisa begitu lidahnya. Sungguh aneh, masa lidahnya di ujungnya kayak ada belahan sih? Kita dengarkan saja percakapan mereka berdua. Janganlah kamu mengganggu bangsa manusia. Walaupun bangsa manusia sudah mengganggumu, tapi mereka pun tidak tahu kalau mereka salah. Membakar atau membabat rumput, pada dasarnya yang dilihat mereka hanyalah ular biasa saja, tanpa mereka sadari bahwa ular itu ada siluman seperti kamu ini. Lantas bagaimana jika keluargaku ada yang diganggu sama manusia?
Apalagi sampai manusia itu membunuhnya. Ya sudah, lebih baik kamu kembali ke asalmu. Biar nanti para warga tidak sembarangan membunuh ular dengan sembarangan. Tapi sebelum aku pergi, saya berpesan kepada manusia. Jika memulai pekerjaan jangan main nyelonong, setidaknya membaca doa. Camkan itu. Jawab siluman ular itu. Tak lama siluman ular itu pergi meninggalkan dukun. Sesampainya mereka di rumah, akhirnya Pak RT pun menghimbau kepada seluruh warga agar tidak sembarangan membakar tempat-tempat yang rimbun. Dan apapun aktivitasnya, bacalah doa terlebih dahulu sebelum memulai pekerjaan dan cerita pun tamat.